Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Sudah siap belajar untuk hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bacalah petunjuk berikut sebelum kalian menonton video pembelajaran hari ini. Sudah siap belajar? Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Mata pelajaran PKN. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Gambar apakah itu? Nah, itu adalah gambar beberapa orang yang sedang melakukan musyawarah. Gambar tersebut berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu nilai sila keempat Pancasila. Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kegiatan pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama biasanya dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah pendapat atau keputusan yang disetujui semua pihak dalam kegiatan musyawarah. Penerapan nilai sila keempat. Bunyi. Masih ingatkah kalian apa bunyi sila keempat? Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol. Apakah simbol dari sila keempat? Simbol dari sila keempat adalah kepala banteng. Makna. Sila keempat memiliki makna segala proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada asas musyawarah sehingga bisa mencapai kesepakatan bersama. Nilai. Nilai apakah yang terkandung dalam sila keempat? Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Selanjutnya, perilaku sesuai sila keempat. Banyak sekali perilaku-perilaku yang mencerminkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan sendiri. Dalam penerapan sila keempat, kita tidak diperbolehkan mementingkan diri sendiri. Kita harus mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kita sendiri. Yang kedua, melakukan musyawarah untuk menghasilkan keputusan bersama. Saat diperlukan keputusan bersama, kita harus melakukannya secara musyawarah. Kita tidak boleh memaksakan keinginan kita untuk diterima oleh orang lain. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak atau keinginan. Saat melakukan kegiatan musyawarah, semua orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi, apabila pendapat kita tidak disetujui, kita tidak boleh memaksakannya. Kita harus tetap menghormati hasil keputusan musyawarah. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan atau pemungutan suara. Nah, itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Sekarang tugas kalian yaitu tugas PPKN. Pertama, bacalah buku paket halaman 74 sampai 75. Bacalah juga LKS halaman 46 sampai 47. Kerjakan ayo membaca halaman 75 sampai 76 di buku paketmu. Ingat, tulis soal dan jawabannya di buku tulis temamu. Materi kita yang kedua adalah mata pelajaran SPDP, yaitu membuat patung.
Patung dapat dibuat dalam berbagai bentuk, misalnya manusia, tumbuhan, hewan, atau benda-benda di sekitar kita. Patung. Perhatikan contoh gambar patung di bawah ini. Yang pertama, ada patung yang terbuat dari plastisin. Yang kedua, patung yang ada di jalan. Yang ketiga, patung yang ada di sebuah taman. Patung merupakan karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi juga mempunyai volume sehingga dapat dilihat dari berbagai sisi. Bisa kalian lihat dari sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, ataupun sisi kiri. Tujuan dari pembuatan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat bertahan selama mungkin. Fungsi patung bagi kehidupan manusia. Ada beberapa fungsi patung bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai dekorasi interior atau untuk menghias ruangan. Contohnya, ada patung yang terbuat dari tanah liat dan patung yang terbuat dari kayu. Patung untuk dekorasi interior cenderung memiliki ukuran yang kecil, karena biasanya diletakkan di atas meja, di sudut ruangan, ataupun di almari sebagai hiasan. Fungsi yang kedua sebagai dekorasi eksterior atau untuk menghias luar ruangan seperti di taman atau tempat wisata. Perhatikan contoh patung di bawah ini. Tahukah kamu di mana letak patung tersebut? Benar, patung tersebut terletak di negara Singapura, yaitu patung Merlion, salah satu negara anggota ASEAN. Patung Merlion di Singapura terletak di taman. Perhatikan gambar yang kedua. Patung yang terletak di mana itu? Benar, patung tersebut terletak di Bali, yaitu patung Satria Gatot-Kaca. Fungsi patung yang ketiga sebagai tanda peringatan atau untuk mengenang jasa seseorang atau peristiwa bersejarah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia. Banyak pula pahlawan-pahlawan yang jasanya dapat kita kenang. Oleh karena itu diabadikan dalam sebuah patung. Yang pertama, ada patung monumen patung Dirgantara atau patung Pancoran di Jakarta. Patung ini dibuat untuk menggambarkan dunia penerbangan Indonesia atau kedirgantaraan. Yang kedua, ada patung Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di depan Tugu Pahlawan Surabaya. Tujuan dibuat patung tersebut untuk mengenang peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Setiap patung yang dibuat untuk tanda peringatan selalu memiliki cerita tersendiri dan tujuan pembuatannya masing-masing. Itu tadi materi SPDP kita pada hari ini. Sekarang tugas yang harus kalian kerjakan. Ayo berkreasi membuat patung. Buatlah sebuah patung dengan bahan lunak yaitu plastisin. Tema patung hewan vivipar. Ingatkah kamu apa itu hewan vivipar? Carilah contohnya dan buatlah dalam sebuah patung. Buatlah patung plastisin semenarik mungkin. Ingat untuk selalu menjaga kebersihan. Hasil karya patung kalian dikumpulkan pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2021. Selamat belajar. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa tanya kepada guru kelas kalian masing-masing. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.